lagi manusia baik. Apa kabar? Selamat pagi, Say. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kan belum minal aidin. Salaman dulu dong. Selamat pagi Kak King Nasar, apa kabar? Gimana aja di sini, Gak kelihatan, soalnya King Nasar tuh gak kelihatan dari mata aku, soalnya walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ya ayo apa izinnya? Hampura ya. Kurusannya, Say. Ya, kenapa kurusan? Ya Allah, kurus mah udah dari puasa kemarin juga udah kurus. Lebaran kemana aja kok lama banget sih? Aku lebaran itu buang-buang uang. Masya Allah. Udah tahu. Aku Padahal dia sebelum liburan dia bilang jangan sampai ya riak banget gitu. Sekarang Iya. buang-buang uang. Tapi memang iya lebaran itu kita harus gini ya, itu setahun sekali. Kita bukain pintu tamu yang nggak mau datang kita tarik paksa suruh masuk. Sebentar, buang-buang uang. Ya. Kebagian nggak? Soalnya, Ya. soalnya tahu nggak? Apa? Yang ting di situnya ompelan, ketekong. Masya Allah berkah terus ya. Ini tinggal Dewi Persik, kemana nih Dewi Persik? Dewi udah datang-datang ya. banget liburannya. Kak Dewi titip salam. Apa katanya? Dia masih butuh ketenangan. Ya Allah. Hah? Emang kenapa dia? Ketenangan di dalam kehappyan. Sebentar, yang butuh ketenangan itu bukan Dewi Persik, Siapa? mantannya. Astagfirullahaladzim, baru Id Mubarak udah jadi nggak boleh Rian. Emang beritanya kenapa sih mantannya ya? Ya, lu tanya dulu mantan yang mana kan banyak. Mantan yang ketiga. Iya, enggak, baik-baik semua, baik-baik aja. Insya Nah, daripada kita ngomongin orang, Ya. mendingan kita gangguin bintang tamu yang sekarang. mau gangguin yang ini? Ya ini aja Oke, udah. kita hadirkan Eli Sugigi mau? Waduh. Begitu aku lihat di promo ya. Ya. Allah po Eli. Lagi deket sama Bro. sama Bro. Dia udah dong. janji sih nanti gue mau ngomong Iya, dia. iya. Dia udah sumpah demi Allah katanya Di nggak mau sini. deket. Tapi Di kenapa sini. katanya Ya udah sumpah demi Allah. Iya. Ya, nanti kita tanya Po Eli. Udahlah nanti Po Eli di segmen 6 aja lah ya. Udah gak ada habis. Kita hadirkan yang satu ini beneran berondong, dia punya karya. Bener. Fansnya banyak banget nungguin di depan loh. Ini kedengeran gak suara aku? Kedengeran. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan seorang aktor yang katanya dirindukan sama ayahnya. Iya. Mana aja sih? Aku juga rindu. Saking Sama sibuk siapa? Sama siapa aja? Kita penasaran kenapa udah lama nggak ketemu sama ayahnya atau gimana? Ini dia Raden Raka. Barang antik nih berkelas. Cantik. 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 Sekali foto langsung jelas. Kamu itu ini mengingatkan kita sama tukang kendang itu waktu mudanya sama. Cuman kebanyakan dia pakai krim merkuri jadi begitu tuh. Kalau Raka kan kelihatan ya bercahaya ya. Kalau pemain gendang kenapa coba? Kenapa? Udah lebaran pun nggak bercahaya karena dia nggak pernah puasa. Iya. Jadi nggak bercahaya orang tuh lebaran tuh cahaya kayak gini tuh. Iya, Masya Allah. Lebarannya kemarin di mana Raden Raka? Kemarin aku 2 hari dua-duanya di rumah doang. Di rumah? Jadi biasanya kalau lebaran tuh keluarga besar rata-rata ke rumah. Dateng. Rumah di mana? Di Bogor. Di Bogor. Kamu pindah ke Jakarta. Ada tapi di Jakarta ada. Enggak. Oh memang Aku tiap hari Bogor, balik pulang ke pergi Bogor. Bogor, Iya. Jakarta luar biasa. Ini penawaran mulu ya. Ya enggak siapa tahu dia mau pindah kan kita nggak tahu. Iya, Ada banyak orang kan. karena kan karir di sini. Ayahnya katanya kangen saking sibuknya. Karena kamu tuh emang lagi diidam-idamkan dan jadi idola yang luar biasa. Lagi naik daun. Saking sibuknya ya. Raden Raka kami semua mengucapkan Terima kasih. Beda ya. Kalau bintang tamunya berondong mah yang tante-tante juga kenceng banget suara. coba lu terima kasihnya gimana sekali lagi? Coba kalau nanti Eli Sugigi terima kasihnya gimana? Terima kasih. Ini dia Raden Raka ya. Ayahnya curhat katanya jarang ketemu sama putranya. Oh. Raka, kamu tuh masih tinggal sama papa sebenarnya. Masih. Masih kenapa tapi papa kok curhat katanya quality time-nya mulai berkurang apa karena saking sibuknya kamu apa gimana sih itu? Mungkin bisa dibilang aku pun kayaknya pulang ke rumah jam 1 atau jam 2 malam doang. Jadi aku biasanya di rumah cuma numpang tidur doang, sarapan, habis itu pagi-pagi harus berangkat. Karena kamu tuh sinetron sih ya. Kenapa numpang tidur itu kan rumah kamu sendiri? Jadi Emang jadi tiap tiap hari aku hari bolak tuh kamu balik. aktivitasnya dari Bogor pagi-pagi udah berangkat banget. Iya, biasanya tapi kalau Senin sampai Jumat aku udah kuliah pagi kan. Jadi setelah syuting itu aku berangkat kuliah jam 6-an. Kamu kuliah ngambil apa?
Majornya PR. Oh, Coba. Public relation. Schedule kamu nih, kita pengen tahu kesibukan kamu. Pergi dari Bogor jam berapa? Kalau Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Iyalah. Jam 6 pagi udah berangkat dari rumah? Ke kuliah, nyampe jam 8 jam Jakarta? 9 di Jakarta. Ya masa di Wonosobo di Jakarta lah, kan di sana juga ada kampus bagus-bagus di bilang. Kan dia Bogor. udah bilang kuliahnya di Jakarta. Makanya. Memang kalau permen karet susah deh. Lu tuh rabun bukan budek ya. Lalu Jam 8 Raka. sampai Jakarta kuliah sampai jam. Kuliah sampai jam 12 setengah jam 1, habis itu langsung lanjut syuting lagi. Syuting siang sampai jam Syuting sampai jam 1 malam max. 1 malam. Raka kamu nyampe ke Bogor jam 1, beres syuting jam 1, ke Bogor nyampe jam 2, jam 3. Jam setengah 2 kurang lah kan, kalau malam kan cepet ya soalnya sepi kan. Terus bangun lagi jam? Bangun lagi ya jam 5 buat sholat dulu, siap-siap. Kamu nggak capek nak? Capek sih capek sebenarnya, tapi kan aku mikirnya mumpung masih Masih muda, sehat, masih muda. masih sehat, jadi semua kerjaan aku pasti awal. Nggak mau tinggal di Jakarta nak? Maksudnya kan efisiensi waktu maksudnya. Iya benar juga loh. Maksudnya kontrak. Ini ditanya sama bibinya repot dari tadi nanya. Di apartemen. Karena aku tahu kenapa dia berangkat jam 6, karena Bogor teh macet kan kalau pagi. Paginya macet di Bener. Kebun Raya. Aku milih pulang ke rumah mungkin karena keluarga aku di sana semua ya. Dan Bogor sama Jakarta kan maksudnya nggak terlalu jauh kalau di Tapi kamu pulang Tapi bisa lumayan weekend loh. kan? Maksudnya kamu bisa pulang Sabtu Minggu. Tapi aku lebih prefer buat tiap hari. Pulang aja. Kenapa? Lu boleh gak ngatur-ngatur gak ini? Ini keputusan dia. Nggak, maksudnya biar bisa ketemu keluarga Iya walaupun sih. sebentar Jadi doang. kalau weekdays gitu ya Senin sampai Jumat jarang ngobrol sama papa. Ngobrol ya Secukupnya by aja. phone secukupnya aja. Paling malam ngobrol cicat sebentar paling sebelum tidur. Udah Ya. setiap malam doang. Kamu Orang masih nyampe punya... aja setengah 2, bapaknya udah tidur kan? Gimana kalau Kamu berapa bersaudara? Aku sebenarnya anak tunggal kalau dari papa. Tapi aku punya adik lagi 2 dari mama. Oh, oke. Kalau weekend kamu jadwalnya syuting juga? Weekend syuting. Kadang kalau yang pagi ya berangkatnya pagi. Kadang kalau siang ya bisa sarapan bareng sama keluarga. Oh, ya pantes. Kalau weekend kamu Kangen ya. syutingnya dibatasin nggak? Misalkan aku kalau weekend cuma mau sampai jam segini karena aku pengen quality time gitu. Itu nggak apa nggak? Kenapa? Kamu ada kenapa sampai segitunya gitu kerja? Ya Karena masih muda maksudnya Nasar masih tuh. muda. Ya ada kaca gak sih? Perasaan lu juga begitu tuh kayaknya. Maksudnya King Nasar kan dia masih muda banget. Karena gitu ya, kan, dan kuliah. Betul, karena gini ya, kita merasakan ada orang tua dan tidak ada orang tua. Betul. Selagi ada kan kita, kata orang kan suka ngomong momen itu nggak bisa diulang. Tapi ternyata sekarang betul berasa gitu. Maksudnya aku aja udah nggak ada ayah gitu ya, momen itu nggak bisa diulang. Itu dia salah satu alasan aku pulang ke rumah terus, karena walaupun Oh. cuma ketemu sebentar, sesibuk apapun aku pasti bakal pulang. Seenggaknya pulang ke rumah. Tapi kamu nggak punya jadwal libur, maksudnya kan orang kayak kerja nih, ada nih misalkan akhir tahun atau libur lebaran. Kamu tanya balik dong sama Om Nasar. Om Nasar punya Iya, jadwal Om Nasar liburnya? Ada jadwal libur gak ya? Kita yang ngatur kan biasanya. Kalau aku sih mungkin karena agak susah ya, karena kan stripping. Jadi kalaupun mau libur tuh biasanya minta izinnya mungkin seminggu 2. Lebaran kayak enggak? Lebaran kemarin alhamdulillah kita dapat libur 2 hari. Oh. 2 hari? 2 hari doang. Jadi hari pertama sama hari kedua. Cuma 2 hari liburnya. Jadi Biasanya tuh nggak ada, kadang nggak ada libur malah. Jadi lebaran tuh dari pagi sampai siang doang, sorenya udah callingan. Jadi Atau quality time- paling banyak banget libur sehari doang biasanya. gimana quality time kamu sama keluarga sama papa tuh gimana? Ya sedapatnya aja. Kayak lebaran tuh kita pagi-pagi pasti habis sholat id makan ketupat bareng-bareng. Papa kan ada 3 bersaudara ya. Papa tuh anak kedua. Anak pertama, anak kedua ini bisa datang ke rumah ngumpul semua, kita makan ketupat, ngobrol-ngobrol ya di situ quality time. Berarti lebaran hari ketiga, keempat tuh kamu tempat syuting? Aku udah syuting. Boro-boro apa sama pacar ya, sama keluarga aja kamu habis waktu ya, boro-boro ya. Tapi pacar ada kan? Atau pacar mah di lokasi ya? Lokasi ya? Hah? Pacar di lokasi, pacar. Kayaknya kita gak. Kalau soal pacar nanti kita punya bocoran buat sahabat Ambiar. Tapi ini tuh aktivitas kamu ini udah berapa lama berjalan seperti ini? Kalau nggak salah kayaknya ini udah jalan ke 5 tahun sih. Oh wow. 5 tahun artinya berarti kamu udah nggak punya waktu buat diri sendiri, waktu sosialisasi, main sama teman-teman tuh udah blar hilang aja. Ya karena kesempatan sekali ya datang ini ya. Paling cara aku nyempetinnya ya kadang kalau malam setelah syuting aku paling ngumpul sama teman-teman, kayak makan di Blok M lah, makan di mana gitu. Ada waktunya.
ya sempet-sempetin Disempet-sempetin. aja. Orang Yang beres aja banyak udah nggak tengah apa-apa. malam. Yang Oh ya, penting tapi ini yang malam. dilakukan orang tuanya Raden Raka untuk bisa menyempatkan menyempatkan diri untuk quality time bersama dengan putranya. Agenda antar bocah syuting dahsyat. Itu papa mama? Papa Bunda. Papa Bunda. Pak Bunda, ya Allah. Jadi akhirnya nganter syuting tuh, ikut ke lokasi. Iya, lokasi dahsyat itu kalau nggak salah pertama-tama kalinya waktu masih jadi host dahsyat, masih baru Udah berapa tahun kamu jadi host dahsyat? kayaknya baru 2 bulan ya. Oh, Bang. Tapi seberapa sering akhirnya orang tua kamu datang ke lokasi syuting? Dulu waktu awal-awal aku masuk ke dunia entertainment tuh papa sama bunda hampir setiap hari ikut terus. Selama kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Tapi setelah aku udah terbiasa sama lokasinya, aku udah kenal sama orang-orangnya, udah belajar ngelepas lah. Ikutnya seminggu sekali. Akhirnya pas main Magic 5, itu udah awal-awal tuh pasti selalu ikut, tapi setelahnya udah jarang banget. Raka, kamu kan libur lebaran dapetnya cuma 2 hari, bahkan 1 hari ya? Nah, sebelum lebaran dapat libur sehari atau 2 hari nggak? Ya, malam takbirannya aku di lokasi syuting. Oh iya? Ah, nah. Iya. Oh Karena iya? kita ngejar stok buat tayangan lebaran sama hari setelah lebarannya. Terakhir tuh kemarin aku Kamu nggak di sedih, lokasi Raka? sampai 1:30. Kamu nggak sedih malam takbiran masih kerja? Kalau aku udah neng-nong-nengklung. Kalau Bentar, lu juga, lu malam takbiran juga masih kerja, masih live kan? Enggak, tapi kan cuma sampai jam 6 dia. ya cuman sore, tapi kan Cuma sore. ya maksudnya Malam Habis itu kan bisa takbirannya- malam takbiran dia. kan nggak denger takbiran terus kita di lokasi kan apa nggak sedih gitu? Sedih sih sedih sebenarnya, tapi di saat yang sama aku juga bersyukur momen bisa muda lah, Mas. Bersyukur gitu ya, di saat yang lain juga banyak yang memimpikan diri mereka untuk ada di posisi seperti kamu gitu ya. Tapi kalau orang tua tuh datang ke lokasi syuting cuman nganterin aja, terus Duitnya bisa di stay sebentar, langsung pulang tuh nungguin kamu sampai selesai awal-awal tuh. Kalau awal-awal nungguin sampai selesai. Jadi mau sampai sepagi apapun mereka nungguin sampai selesai. Wow. Itu kan berarti aku sadar itu bentuk support mereka atas pilihan aku masuk ke sini. Kamu kuliah juga iya, syuting stripping iya, nggak ada waktu buat main. Pernah ngerasa bener-bener, aduh, ini capek banget ini. Itu pasti perasaan capek itu pasti bete, kesel, Enak. emosi. Gitu. ada kan? Tapi biasanya kalau aku lagi mikir itu aku mungkin mikirnya nasihat papa kali ya. Apa katanya papa? Biasanya kadang kalau aku suka ngeluh, aduh capek banget nih, syuting pagi-pagi, kuliah pagi-pagi, pengen bolos kuliah dong bun, pengen bolos kuliah dong pak. Tapi mereka selalu ngomong di saat kamu sekarang bisa kuliah, bisa bekerja, di luar sana tuh banyak orang yang masih ingin mencari kerjaan untuk menafkahi keluarganya, Iya juga sih. menafkahi dirinya sendiri. Jadi mau gimana pun ya ini salah satu rasa bersyukur aku lah. Jadi kalau aku capek, aku ngeluh gitu, aku paling tidur doang sih. Setelah tidur bangun-bangun tuh biasanya udah lupa. Kamu nggak pernah marah? Ada kan orang yang karena saking capeknya dia pengen marah. Pelampiasannya marah gitu, Marah emosi. Marah. Rungsing Tapi gitu. Aku tipikal orang kalau marah aku diem aja. Oh kamu nggak ngomel? Nggak. Beda sama aku ya, beda sama kita karena kita kalau marah-marah Bawel. gitu kalau kita mah. Biasanya kalau aku marah sama orang, aku sama satu orang ini aku diemin aja udah. Oh kamu lebih tipikal dia? Iya lebih tipikal diam. Kecuali dia yang udah berkeluarga. Berarti kamu termasuk introvert mungkin enggak? Introvert mungkin Enggak sih. 50-50 sih. Memendam ya, Iya. pendam gitu. Pendam Tapi aja kamu hebat loh umur segini dengan Hebat segala macam loh. konsekuensinya dia berani ambil. Usia berapa Raka? 19 tahun. 19 tahun loh. Makanya tadi kan Kini Nasar bilang kalau usia-usia gini kan biasanya maunya sama keluarga lebih banyak. Atau maunya sama teman-teman. Sekolah. Iyalah sama teman-teman. Ya kan, tapi beda sama Raden Tapi cara ganti waktu aku sama teman-teman ya kuliah. Waktu kuliah tuh kan jam per kelasnya ada judul break time for like 30 minutes gitu kan. Jadi Itu sama teman. ngobrol sama teman-teman. Raden Raka kita juga mau kasih lihat. Ini momen ketika kemarin lebaran bersama keluarga di Bogor ya. Ya. Ya Allah. Kepada seluruh keluarga Handai Taulan, para sahabat dan kawan-kawan semua yang kami cintai, kami dengan tulus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita semua kembali menjadi fitri dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta dalam liburan ini. Salam hangat keluarga Reza Rasyanto, Mira Delima, Raden Raka. Ya Allah. Berarti keluarga pada datang ke rumah papa kamu semua. Ya, datang ke rumah semua. Itu berarti kalau keluarga besar tuh jarang ketemu sama kamu cuma di momen lebaran kayak gini aja dong. Iya setahun sekali doang ketemunya. Setahun sama keluarga sekali. besar ya. Kadang lupa, aku suka nanya nenek aku kan aku manggilnya Ati. Ati itu siapa namanya? Aduh Ati juga lupa, ya udah nenek-nenek sih gitu. Jadi maksudnya aku nggak tahu kadang ada yang cucu terakhir kali ketemu masih segini tiba-tiba udah tinggi gitu. Oh, Jadi aku ketemu keluarga
besar paling setahun sekali momennya lebaran doang sih paling. Karena kumpulnya. Sama Itu cuma sepupu 2 juga hari. jarang ya. Jarang. Itu juga cuma 2 hari. Itu juga cuma 2 hari. Tapi kalau keluarga tuh suka protes ya. Kalau keluarga inti kan kalau papa, bunda, mama mungkin sudah paham lah dengan aktivitas kamu. Cuman kalau yang lain om tante kan kadang mereka justru kadang om tante ini nih yang komentarnya tuh suka pedas bahkan ya. Tapi alhamdulillah keluarga aku nggak ada yang kayak gitu sih. Nggak ada ya. Alhamdulillahnya, maksudnya mereka support aja sih. Paling cuma nanya gimana sih, capek gak sih, yang paling tanya-tanya simpel aja sih. Tapi ya have fun aja sih waktu lebaran sama keluarga. Tapi memang itu sih pilihan ya. Pilihan, betul. Pilihan ya, karena kan mungkin ada orang yang dia tidak mau menghilangkan momen gitu ya. Kalau pilihan sih itu pribadi masing-masing ya, kadang-kadang. Cuman mungkin Raka saat ini saat ini mungkin lagi semangat-semangatnya kerja segala. Semangat dia mah acting iya, jadi TV host juga iya. Kita mau lihat aksinya Raden Raka menjadi seorang TV host. Maaf itu ngapain Lisa Mariana di sana? Bintang tamunya dia Itu pertama itu. kali aku jadi host dahsyat. Oh iya. Itu pertama kali, jadi agak deg-degan dikit. Segitu aja kamu deg-degan, apalagi kamu udah lama ya bisa ngalahin Rian Ibram kamu pasti. Iya bisa pasti, masih muda lagi. Kamu pengennya tuh kalau jadi host seperti Rian atau host yang seperti Kita. maksudnya yang seneng yang serius atau yang Fun. variety show gitu? Aku sih lebih pengen yang fun-fun aja, tapi mungkin kalau emang mau mulai serius ya serius. Lebih suka variety show. Jadi kamu bisa semua gitu? Insya Atau Allah. gimana? Insya Allah bisa semua. Oh terus sekarang masih ngerasa deg-degan nggak? Suka deg-degan nggak kalau nge-host gitu? Atau udah mulai Alhamdulillah terbiasa? udah terbiasa sih. Udah terbiasa Paling ya? sekali 2 kali pertama tuh agak deg-degan, tapi setelah kedepannya udah mulai terbiasa, udah tahu ritmenya, udah Ya. gimana, jadi ya Kamu juga sama Mas Indra Herlambang. Iya ya, sama Mas jadi Indra yang jagain pasti ngasih ilmu ya. dikasih ilmu banget aku sama Om Indra. Sama Mas Indra, kita mau kasih lihat ada postingan Raden Raka. Masya Allah, proud of you Mas. Hari pertama jadi host langsung bisa ngeblend sama senior-seniornya. Keren, terima kasih karena kamu mau selalu belajar, berusaha untuk setiap job yang kamu yang jalanin. Good job Mas. Oh bersama dengan orang-orang baik yang menemani kamu di program tersebut. Itu tuh ada Umi Kuari sama Gia Yubi ya? Iya, sama Mas Indra Herlambang. Iya. Kalau partnernya menyenangkan pasti acaranya juga ngebawainnya akan menyenangkan. Tapi lain halnya kadang ada bintang tamu yang mungkin moodnya lagi nggak bagus gitu ya. Kadang kan kita juga begitu ketemu sama bintang Iya. tamu. Tapi kan mereka tamu kita. Kadang tamunya bagus, kita yang sering nggak bagus. Kalau Tamunya ketemu bagus, kita yang bintang sering tamu nggak yang moodnya lagi nggak bagus gitu. Atau mungkin bintang tamu yang sulit untuk diwawancara, kamu gimana tuh? Tapi alhamdulillah selama ini semua bintang tamu yang ke Dahsyat tuh seru-seru semua sih. Wah, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Karena Raka mungkin ketemunya bukan kayak kita talk show. Kalau kita kan talk show duduk. Kalau Dahsyat tuh kan seru-seruan. Jadi kayak Iya. seru-seruan, lebih kayak have fun gitu. Kalau ketemu suatu saat, kamu ada di acara talk show kayak kita, terus kamu ketemu bintang tamu yang susah banget ditanya ini gitu, kamu Kamu akan gimana tuh? Pernah nggak ada kejadian gitu juga? Alhamdulillah belum pernah. Tapi Belum pernah kan? Saran aku, ikuti caranya Karen Delano. apa? apa tuh? Pura-pura kesurupan. Aja lo nggak pernah gue pernah kesurupan. Insya Allah pasti tamunya juga bingung sendiri ya. Nah, paling geleng-geleng kepala aja. Tapi kamu mah tipikalnya kalau diem ya diem lagi ya gitu ya? Kalau bintang tamu idem ya aku profesional aja, maksudnya kan aku jadi host di situ ya, aku nanya-nanya juga. Mana yang kamu lebih suka? Acting atau hosting? Hosting. Aku nggak bisa milih, dua-duanya aku suka. Iya pasti. Pas duanya. Duanya kamu benar-benar mencoba untuk mendalami sekarang ini. Betul. Apa yang kamu sukai? Acting atau singing? Acting atau singing? Iya. Aku mungkin karena aku udah punya 2 single ya, aku kan rencana punya 3. 4. Jadi aku kayaknya bernyanyi aja ya. Nyanyi ya? Kayaknya karena aku ngeliat kamu tuh enak kali. Lagu yang pertama apa? Apa? Mr. Glowing. Yang kedua? Nggak level jadi bestie. Kita tuh nggak pernah tahu yang mana lagunya. Itu maksudnya kan. Jangankan kita diajak Kita kan selalu berusaha dan mencoba. Nah, Raka, kalau suatu saat misalkan aku izin atau Karen izin, kamu harus, misalkan kamu ada di Iya, sini. kamu coba dulu. Kamu harus mengcover seperti kami. Iya. Insya Allah pasti. Bisa ya? Bisa insya Allah. Bisa gaya aku, Coba bisa duduk gaya bareng. Karen. Aduh nggak bisa kalau itu. Gimana? Maksudnya, Dia nggak ya ngerti aku punya maksudnya. gaya aku sendiri. Iya, tak? Aku punya maksudnya aku gaya sendiri, maksudnya bebas. gitu. Maksudnya gaya lucunya. Pembawaan Kayak lucunya, dewasa. betul, betul. Maksudnya pembawaannya kan beda-beda, kalau setiap orang bawa beda-beda. Iya, maksudnya nggak harus kayak gitu. Ya, Cuma kalau lucunya. Tapi bagus, aku suka kejujuran kamu. Yang Itu yang paling lucunya penting. maksudnya Raka.
Bukan kayak kita. Maksudnya kita nggak nyuruh kayak kita. Iya, ngerti Mas. Enggak, setiap orang punya pembawaannya Mas. Iya, betul. Kalau kamu kayak kita, itu juga aneh. Ini mah maksudnya ngelucunya. Lucunya Bisa, aja. bisa. Main, kan? main, maksudnya main. Main apa? Main gudu. Nah, tapi jangan ikutin kayak dia main-main gitu. Jangan. Posting bukan ngirung ya. Oh, tapi kemarin Denraka juga baru ulang tahun ya kamu ya? Bulan Februari. apa? Februari ya, sama keluarga dirayainnya. Alhamdulillah. Coba kita lihat sama keluarganya seperti apa ulang tahun. Kasih cincin loh. Kamu pakai nih kayaknya cincinnya Coba kasih ya. lihat ke kamera tuh. Jadi maksudnya ini kembaran sama papa gitu? Kembaran sama papa. Jangan dipinta, itu kan ulang tahun. Udah, gue udah punya dari elu yang itu. Ya aku juga punya dari King Nasar. Ini papa yang ngasih atau? Papa yang ngasih. Sama persis sama kayak punya papa. Jadi aku pakai. Bagus sih, tapi yang ini ada matanya satu di Iya. tengah. Iya. Bagus, lucu. Di umur 19 tahun ini apa keinginan kamu Raden Raka? Oh, kembaran. Papanya sayang. Keinginannya sih mungkin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang penting bisa lebih sukses dari sebelumnya. Yang penting sehat selalu dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Raka, waktu ulang tahun kemarin kan kamu dikasih cincin. Papa bilang apa? Kayaknya papa sayang banget sama kamu ya. Papa bilang apa? Ada pesan gak dari papa? Ya tetap menjadi anak yang baik. Yang sayang sama orang tua. Mungkin papa tuh orangnya keras. Oh. Didikannya emang keras banget papa. Aku akuin. Tapi di satu sisi yang sama aku sadar kalau mungkin aku anak satu-satunya di rumah, penerus keluarga istilahnya. Aku sadar kalau papa tuh sesayang itu sama aku. Mungkin caranya agak beda dari yang lain, tapi dari hal itu aku sadar kalau perjuangan papa untuk membangun keluarga ini tuh sangat besar lah. Besar. Aku nggak seberapanya menurut aku. Jadi cita-cita aku di 19 tahun ini mungkin bisa menjadi orang yang kayak papa. Amin. Ya emang banyak orang tua yang mengajarkan anaknya dengan cara yang keras. Lihat Karen Delano, orang tuanya mengajarkan dia dengan cara yang keras. Hasilnya lembek. Raka, kamu punya ini nggak? Punya target nggak? Maksudnya gue sekarang kerja keras mati-matian, di usia segini gue stop. Target aku mungkin setelah aku punya anak kali. Maksudnya Setelah gini, punya anak. kalau usia gitu, aku usia 40, usia 50 aku nggak mau kerja. Usia 30 kayaknya aku udah gak mau kerja ya. Oh, iya? pensiun Kamu dini. usaha aja, Wow, that's amazing. man. Wow. 30 loh targetnya anak-anak muda sekarang ini financial ya. freedom tuh jadi ntar 30 tuh aku fokus sama anak. Wow, jadi kamu benar-benar mengejar konsep financial freedom umur 30 pensiun dini. Yang artinya tuh kematangan secara financial sedang kamu kejar supaya nanti kalau udah punya anak, ya udah pensiun dini sama keluarga. Betul. Keren. Hebat. Soalnya biar pemikiran matang dari seorang Raden Raka ya, mudah-mudahan bisa tercapai financial Amin. usia sebelum 40 tahun. Kemarin juga kabarnya mendapatkan surprise dari fansnya. Fansnya ini sampai bikinin billboard loh guys. Di Malaysia. Coba seperti apa billboardnya ya. Iya. Jadi Billboardnya ucapan gede banget. tahun ya. Jadi yang kasih tuh fans kamu. Fans. Ya emang fans aku juga sangat bersyukur sih. Maksudnya effort mereka tuh nggak main-main gitu loh. Bener-bener effort dengan bentuk yang nyata. Kayak datang ke lokasi setiap hari pun kan ada effortnya pasti kan. Mereka harus bayar Gojek, bayar apa, Ongkos, betul. waktu. Makanya aku sangat-sangat berterima kasih sama fans-fans aku di luar sana. Terima kasih Raka First, terutama Raka First. Apa namanya? Raka First. Raka, kau pernah ketemu fans yang ini nggak, yang gila banget gitu? Maksudnya yang sampai seedannya apapun? Ada satu. Jadi dia nyamperin ke kuliah aku. Gimana tuh? Kampus. Ke kampus, Cewek cowok? cewek. Terus gimana? Aku datang, terus katanya aku abis dari toilet, Ah. nggak mau ke toilet dari basement, aku keluar dari kantor manajemen. Terus? Dia ngomong katanya pengen ngomong sama aku, oh iya bu sebentar ya bu, saya ke toilet dulu. Di toilet lah. Gak lama kemudian ngetok-ngetok. Toilet? Oh iya? Iya toilet. Masuk toilet? Enggak. Jadi toiletnya tuh cewek sama cowok dipisah. Tapi dia ngetok-ngetok di depan. Pintu luarnya, oke. Di luarnya, terus gue ngomong dalam hati dong, wah ini orang kayaknya agak gila dikit nih ngetok-ngetok kamar mandi cowok kan. Gak lama kemudian ada cowok masuk. Dia buang air kecil, ke depan lagi, kedengeran suaranya, masih ada orang gak sih di dalam? Oh nggak tahu bu, saya bu, boleh minta cek kan? Dicek akhirnya sama orang itu, akhirnya ngetok-ngetok kamar mandi saya. Wah ada orangnya bu dalam bu. Dia teriak dari luar, masih lama nggak Raka gitu. Dia takut gua kabur kali mungkin kan. Jadi aku teman-teman aku dong, woi tolongin dong, ini kayaknya ada orang aneh nih di depan toilet nih. Akhirnya teman aku datang semua, ayo kita keluar ramean. Keluar ramean, jadi dia nggak nanya, tapi tetap ngejar, ini ngobrol.
Sampai akhirnya kan aku akhirnya ngobrol sama dia, aku foto sama dia. Terus saat aku mau masuk kelas tuh ditahan mulu sama dia, Ibu-ibu, ibu-ibu. usia berapa? Kalau sih aku nggak tahu. Terus kenapa Pakai cadar. kamu takut? Pakai cadar. Pakai cadar. Oh, kenapa kamu Takutnya takut? mungkin Tapi itu udah, maksudnya itu sudah melebihi, mungkin sudah melewati batas ya, karena sampai datang ke kampus, apalagi sampai ke toilet ya. iya di depannya tapi Ya, ngetok-ngetok. walaupun sampai di depan toilet ngetok-ngetok, kayaknya itu rasanya udah melebihi, melewati Iya. batas ya. Kata siapa? Aku dulu ada yang ngejar-ngejar ke kamar mandi ketok gitu, masuk aja. Itu malu. Responnya agak beda ya. Tapi akhirnya kamu ngomong nggak sama pihak kampus kalau misalnya nanti kejadian yang sama Aku akan udah terulang? ngomong, kalau ada orang ini datang kampus lagi, minta tolong sama security-nya biar Ya security ada juga kan. Iya loh. Sebenarnya sih nggak boleh sih. Ya, Raden Raka, tapi sukses ya buat karir kamu di usia Amin, muda terima yang kasih, sekali kerja keras kamu. Semoga akan menghasilkan hal yang jauh lebih besar lagi berkah bagi kamu. Amin, Amin, amin. amin. Raka Kita kembali sukses sana. ya. Kuliah di mana?